Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, di bab yang kedua ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada hewan dan manusia. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari ini, sistem organ pernafasan pada hewan dan organ pernafasan pada manusia. Baiklah, langsung saja. Hewan dan manusia bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Akan tetapi organ pernafasan pada hewan dan manusia berbeda. Itu yang pertama, organ pernafasan pada hewan. Sistem pernafasan pada hewan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Organ-organ pernafasan pada hewan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernafasan pada cacing tanah. Organnya, cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Di bawah permukaan kulit cacing terdapat pembuluh darah. Jadi organnya itu ya. Selanjutnya, organ pernafasan pada serangga. Serangga itu contohnya ya, nyamuk dan lain-lain dulu ya. Organ pernafasan pada serangga berupa trakea yang memiliki banyak percabangan. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh yang disebut spirakel. Udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Selanjutnya, organ pernafasan pada ikan. Ikan bernapas dengan menggunakan insang yang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Pada insang terdapat pembuluh darah halus yang dapat menyerap oksigen di dalam air. Jadi ikan itu bernapas menggunakan insang. Organ pernafasan pada katak. Katak hidup di darat dan di air. Saat masih kecebong, katak hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Setelah dewasa, insang akan menyusut dan mulai berfungsi sebagai paru-paru. Katak dewasa dapat hidup di darat dan bernafas dengan paru-paru. Jadi katak itu ketika masih kecebong di dalam air itu insang. Kalau sudah menjadi katak dewasa itu sudah menggunakan paru-paru. Selanjutnya, organ pernafasan pada reptil. Nah, hewan yang termasuk reptil yaitu ular, cicak, tokek, buaya. Hewan reptil bernafas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, kemudian ke batang tenggorokan dan ke paru-paru. Terus organ pernafasan pada aves. Hewan yang termasuk aves adalah burung. Aves bernafas dengan paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Pada burung terdapat kantong udara yang berfungsi untuk menyimpan udara yang digunakan untuk terbang. Selanjutnya, organ pernafasan pada mamalia. Mamalia itu hewan menyusui. Contoh hewan mamalia darat, ini darat. Contohnya sapi, kerbau, kambing, dan kuda. Organ pernapasan mamalia terdiri dari rongga hidung, faring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Sedangkan hewan mamalia air, contohnya paus dan lumba-lumba. Pada mamalia air memiliki hidung dengan katup. Saat menyelam, katup akan tertutup sehingga air tidak akan masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau contohnya ikan paus itu akan muncul di permukaan laut untuk bernafas. Ya, lumba-lumba itu juga muncul ke permukaan laut ya, untuk mengambil udara untuk bernafas. Selanjutnya, organ pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia tentu berbeda dengan sistem pernafasan pada hewan. Organ pernafasan manusia yang utama adalah paru-paru. Ini ya, yang utama ini. Sebelum udara masuk ke paru-paru memulai beberapa organ terlebih dahulu. Organ pernafasan pada manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ini yang semua orang kelihatan ya, hidung. Nah, hidung berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara bebas. Di dalam hidung terdapat rambut hidung yang menyaring kotoran yang terbawa udara. Jadi setelah disaring nanti biasanya akan menjadi upil. Nah, jadi udara itu ada yang bersih, ada yang kotor. Nah, yang kotor itu nanti akan disaring oleh bulu-bulu yang ada di dalam hidung. Rambut hidung maksudnya. Nah, itu kalau semakin kumpul semakin lama itu akan menjadi upil ya kalau bahasa kita. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam yaitu faring. Faring adalah persimpangan antara dua saluran yaitu rongga hidung
ke tenggorokan pada bagian depan dan rongga mulut ke kerongkongan pada bagian belakang. Jadi faring itu fungsinya apa? Seperti keran itu loh, mah. Tapi kerannya ini mengalir kedua arah. Yang satu itu dari rongga hidung ke tenggorokan bagian depan, dan yang satu itu rongga mulut ke kerongkongan bagian belakang. Jadi kalau misal ini kerannya ya, ini jari saya ini kerannya. Kalau semisal mengarah ke sini, nah itu berarti rongga mulut ke kerongkongan bagian belakang. Jadi makanannya bisa lewat atasnya ini. Nah, kalau seperti ini, nah itu berarti rongga hidung ke tenggorokan pada bagian depan. Nah, itu untuk bernafas. Jadi maksudnya lewatnya sini ya. Ini. Nah, kalau seperti ini berarti untuk makan, kalau seperti ini untuk bernafas. Ya. Terus selanjutnya laring. Laring berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea dengan menutup secara cepat. Ya, setelah faring ada laring. Nah, ini pokoknya mulai dari yang A tadi hidung sampai yang G itu semakin ke dalam, dari luar semakin ke dalam. Selanjutnya trakea. Trakea sebagai saluran nafas yang terdapat silia untuk mendorong keluar debu dan bakteri yang terbawa masuk oleh oksigen. Jadi meskipun tadi sudah disaring oleh rambut hidung, tapi masih ada juga debu yang masuk. Lah itu gunanya apa? Tugasnya trakea. Nah, keluar debu dan bakteri yang terbawa masuk oleh oksigen. Terus ke dalam lagi bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kanan dan bronkus kiri. Ya. Jadi ada dua percabangan. Terus masuk ke dalam lagi bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Saluran bronkiolus lebih dingin dan dindingnya tipis. Terus yang terakhir alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini gambarnya ada ya. Jadi dari luar hidung gitu, terus masuk ke laring, terus masuk ke faring dulu, terus laring, masuk ke trakea. Terus habis itu dicabang di sini bronkus, bronkiolus. Nah, di bronkiolus ini terdapat banyak sekali alveolus. Jadi kecil-kecil, alveolus itu tidak terlihat. Ya, seperti itu ya. Sedikit penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugasnya ayo berlatih halaman 17. Ini ditulis jawabannya saja di buku tulis. Baiklah, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.